sekarang kalau keluar rumah pakai maskernya double. Yang di dalam itu masker medis, di luarnya bisa masker kain gitu yang nyaman. Jadi tujuannya itu bukan double-nya jadi berlapis-lapis, bukan. Tujuannya bukan double-nya, tapi tujuannya ialah harus yang fit. Jadi semuanya ketutup gitu. Nggak ada celah kiri kanan gitu atau di sini gitu ya. Sehingga udara bebas tanpa saringan bisa masuk dari situ gitu. Sebenarnya sih tujuannya itu kenapa di double. Nah, makanya dari WHO juga sarannya bukan double masker medis 5 lapis gitu. Enggak bisa. Nanti di satu sisi yang di sininya ketebelan, susah untuk dapat oksigen, tapi di sininya bolong. Jadi kalau ada virusnya masuk-masuk juga gitu. Jadi cukup 2 lapis, dalamnya masker medis, nah bagian luarnya masker kain boleh, atau kalau mau pakai masker medis juga nggak apa-apa sih sebenarnya, asalkan yakin bahwa di sininya tuh jadi ketutup rapet gitu. Jadi nggak ada celah di samping-samping dan juga di atas ini. Kalau di atas kan ada kawatnya. Nah, kalau kawatnya pas enak. Kalau misalnya kawatnya nggak pas, kalau pakai kacamata enak sih, tinggal didudukin gitu. Jadi pakai kacamata tuh di luar dari masker. Jadi maskernya misal di sini, ini kacamatanya di luar. Jadi dia ikut neken supaya di sini nggak ada bocor gitu sih. Ya paling itu dari kita ya, mudah-mudahan. Ya kalau untuk makanan sih prinsipnya menghadapi COVID makannya harus bergizi. Itu dari Nah, makanan yang bergizi itu yang seperti apa gitu ya? Tentunya vitamin yang mengandung vitamin tinggi ya atau antioksidan tinggi, buah-buahan, sayur-sayuran itu harus dikonsumsi gitu dengan baik. Nah, kemudian protein juga itu harus cukup. Protein itu kenapa? Karena kalau kita ada kerusakan dari sel-sel tubuh, kerusakan sel-sel itu akan digantikan oleh sel-sel yang baru, di mana sel-sel yang baru itu perlu protein gitu. Jadi kalau kita proteinnya kurang, ya gimana mau ada perbaikan dari sel-sel tubuh yang rusak gitu. Nah, itu jadi protein, terus vitamin, itu vitamin dan mineral itu memang harus dikonsumsi dengan baik. Jadi makanannya sih sebenarnya ya makan sehat sih. Jadi ya kalau untuk lemak, tetap kita perlu lemak tapi tidak boleh berlebihan gitu kan. Karbohidrat ya pasti tentu kita perlu karbohidrat karena itu yang paling mudah untuk diolah menjadi tenaga gitu, energi. Nah, tapi ya dalam porsi yang cukup gitu. Yang perlu tinggi itu ialah protein, terus kemudian vitamin, mineral gitu. Ya protein sih dari lauk pauk biasanya ya tahu, tempe, daging-dagingan gitu. Nah, itu sama sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi vaksin, pokoknya yang belum vaksin itu vaksin segera. Yang masih baru 1 kali diselesaikan 2 kali gitu. Nah, untuk yang post COVID, jadi gini, kalau misalnya kita vaksin itu kan akan terbentuk antibodi. Nah, itu kalau kita kena COVID langsung juga akan terbentuk antibodi. Nah, kalau vaksin yang sekarang yang kita dapat itu kan dia yang disuntikan ialah virus yang dimatikan. Jadi virus yang udah mati, nggak bisa bikin penyakit, enggak. Udah mati, nah badannya itu, jasadnya, itu kan strukturnya, bentuknya masih seperti virusnya itu sendiri gitu. Makanya oleh tubuh itu tetap akan dikenali dan akan terbentuk antibodi gitu. Nah, sementara kalau virus yang dapat dari lingkungan kan virusnya masih hidup. Nah, karena masih hidup, masih bisa beranak pinak gitu di dalam tubuh kita, di sel-sel. Nah, itu juga pasti tubuh akan melawan dan akan membentuk antibodi. Nah, antibodi yang terbentuk dari vaksin dan antibodi yang terbentuk dari penyakitnya sendiri itu jumlahnya biasanya berbeda. Tentu akan lebih banyak kalau kita terkena langsung dari virusnya. Karena pertama virusnya hidup, udah gitu dia memperbanyak diri, otomatis yaitu kalau misalnya kita analogikan misalnya virus atau bakteri atau apapun yang buruk itu sebagai musuh dan antibodi kita sebagai tentaranya, nah tentu kalau musuhnya banyak di persiapan tentaranya akan lebih banyak lagi gitu.
Nah, itu jadi antibodi yang terbentuk kalau misalnya kita terkena langsung COVID-nya itu lebih banyak gitu, tentaranya akan lebih banyak. Nah, jadi kalau misalnya pasca COVID memang itu apakah langsung bisa divaksin lagi atau tidak? Kalau pertanyaannya bisa atau enggak sih ya bisa-bisa aja gitu, karena vaksinnya nggak akan bikin masalah sih ya. Tapi efisiensinya gimana gitu. Kan di saat itu antibodinya masih banyak, karena baru saja tentaranya diterjunkan dalam batalion penuh kali gitu ya untuk melawan musuhnya. Nah, itu kan lagi masih banyak gitu. Nah, jadi sementara nanti ketika musuh sudah teratasi, nah, virusnya udah mati, tentu tentaranya kan dikembalikan lagi kan ke markas pelan-pelan gitu. Jadi antibodi pun perlahan-lahan akan menghilang gitu. Nah, perkiraannya ialah dia akan turun dalam jangka waktu 3 sampai 6 bulan itu sudah mulai turun gitu. Makanya kalau mau diulang itu akan lebih efisien setelah 3 bulan gitu, setelah antibodi yang terbentuk alami ketika melawan virus itu sudah mulai turun. Nah, terus kita di-boost gitu, dikasih musuh yang inilah buat pengecoh aja gitu kan. Jadi kasih musuh dikit, akhirnya tentaranya datang lagi gitu untuk jaga-jaga, untuk berjaga-jaga sifatnya. Jadi ketika ada musuh yang beneran datang, itu sudah lebih siap lagi gitu untuk melawan. Ya, jadi mungkin gitu. Jadi kenapa ada dibilang 3 bulan aja baru divaksin lagi sih, itu masalah efisiensi gitu. Ya, soalnya kalau bisa booster nih divaksin habis langsung vaksin, kita ambil nah kita akan dapat jatah vaksinnya tuh akan lama lagi gitu. Nah, jadi Naknya juga masuk sini. Naknya berdiri di sini. Nggak apa-apa di sini berdiri. Berdiri. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak usah berdiri aja, nggak usah pegang. Papannya Eza, gitu. Sini dulu. Ya, jadi kalau misalnya buru-buru divaksin, nah itu nanti 3 sampai 6 bulan dari 6 bulan sih biasanya. 6 bulan dari kita vaksin itu kan udah rendah kadar antibodinya, sementara kita belum dapat jatah untuk divaksin ulang gitu, belum dapat jatah untuk booster. Nah, itu jadinya justru akan ada fase di mana kita tidak terlindungi gitu. Jadi kenapa baik, kalau menurut kita sih baiknya 3 bulan itu ialah efisiensi. Dalam 3 bulan pasca kita terinfeksi itu antibodi kita masih tinggi gitu. Nanti ketika sudah mulai turun itu baru divaksin ulang, di booster lagi biar tinggi lagi. Gitu sih. Mudah-mudahan cukup jelas. Iya, iya. Kalau misalkan vaksin pertama Sinovac, tapi vaksin kedua itu beda, bagaimana, Is? Nah, itu kalau penelitian untuk vaksin yang berbeda disuntikannya, itu yang ada itu baru penelitian untuk AstraZeneca dikombinasi dengan Pfizer itu bagus gitu ya. Jadi nggak masalah dan malah bagus gitu ya. Nah, kalau untuk Sinovac ini dikombinasi sama yang lain itu memang setahu kita sih belum ada penelitian yang bisa dianggap bisa disimpulkan sih ya. Tapi pada prinsipnya sih tidak apa-apa. Pada prinsipnya sih sepertinya tidak akan apa-apa kalau misalnya vaksin pertamanya itu Sinovac, terus vaksin berikutnya itu vaksin yang lain. Jadi di luar negeri pun memang sebagian besar begitu. Jadi misalnya vaksin yang dosis awalnya itu Moderna gitu. Nah, bisa aja nanti pas boosternya itu Pfizer gitu. Atau sebaliknya gitu. Nah, ini mungkin Neza kalau lihat berita lebih banyak baca berita sih kalau Neza, tapi ya kalau kita sih dari yang kita tahu seperti itu ya. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Justru itu akan meningkatkan daya proteksinya. Dalam arti gini, misalnya si Sinovac itu kan yang disuntikan virus yang mati. Nanti yang akan terbentuk misalnya ya antibodinya yang A gitu. Nah, ketika disuntikan vaksin jenis lain misalnya Moderna gitu. Nah, itu nanti sistem
imun yang terbentuk gitu mungkin saja bukan si antibodi A tapi antibodi B gitu. Nah, jadi nanti antibodi A dan antibodi B akan ada di tubuh kita. Nah, itu akan sinergistik untuk melindungi gitu. Jadi justru terfikirnya sih seperti itu, justru akan meningkatkan efektivitasnya kalau divaksin dengan jenis yang berbeda. Tapi kalau untuk Sinovac 1, Sinovac 2 itu harus sama. Suntikan pertama sama suntikan kedua harus sama dulu. Itu kan untuk mencapai kadar proteksi yang terbentuk dari si Sinovac sendiri itu harus tercapai dulu gitu. Itu sih.